Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, setelah kemarin kalian libur ya, libur 17-an, kalian juga sudah mengikuti lomba. Nah, hari ini kita mulai lanjutkan pelajaran temanya. Kita sudah masuk ke subtema 4 di halaman 143. Yuk sambil disiapkan bukunya, tematik dan alat tulisnya. Di halaman 143 itu kita sudah mulai belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia, hewan juga sudah. Sekarang adalah tumbuhan ya. Karena tumbuhan juga salah satu makhluk hidup, dia juga berkembang biak. Tak bacakan 143 ya. Tak bacakan, disimak dulu. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan itu dia bisa mencari makanannya sendiri, bisa membuat makanan sendiri. Kalau kita manusia yang dimakan ada dua, kita makan tumbuhan atau kita makan hewan. Ya, hewan juga sama. Hewan ada yang makan tumbuhan, ada yang makan sesama hewan, makan hewan lain. Ya, tapi kalau tumbuhan dia membuat makanannya sendiri. Yo, dibalik 144. Pembelajaran 1. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita yang tumbuhan. Pertumbuhan tanaman ya. Lihat dulu gambarnya. Gambarnya bisa tahu enggak ini tumbuhan apa saja? Ini apa ini? Ya. Ini apa? Jahe mungkin ya, jahe. Sepertinya jahe atau kunyit. Ya, ini adalah akar tinggal. Kemudian ini adalah kentang ya. Kentang itu seperti ini. Buah kentang ya. Buahnya kentang itu dia di dalam tanah ya, seperti kacang ya. Bukan seperti mangga nempel di pohon, tapi dia di akar ya. Ini di dalam tanah. Ini tanahnya di sini garisnya. Dia di dalam tanah. Tadinya itu akar, dia menyimpan makanan di akar, nanti tambah besar, jadi kentang ya. Itu namanya umbi akar. Nah, ini juga hampir sama, umbi akar, ketela, kemudian pohung, itu juga umbi akar seperti ini. Ini adalah rumput ya, rumput lapangan ini. Rumput lapangan itu dia pakainya geragih ya. Dia nanti tambah panjang, nanti setelah panjang nanti tumbuh. Panjang ke sana tumbuh, panjang ke sana tumbuh. Ya, menyebar ini rumput. Nah, ini bawang ini. Ini bawang, pakainya umbi lapis. Ya, kemudian ini cocor bebek, kalau kalian tahu ya, tanaman cocor bebek itu dia pakai tunas tapi ada di daun, tunas daun ya. Jadi di daunnya itu ada tunasnya kecil-kecil ya, nanti tumbuh. Nanti daunnya diketok toh, ditanam itu bisa. Ini. Terus ini pisang ya, tahu ya. Pohon pisang. Nah, pohon pisang itu pakainya umbi. Ini umbi kecil ini. Nah, tunas kecil ini adalah nanti dia bisa berkembang jadi pohon pisang yang baru besar. Tak bacakan, disimak ya. Pertumbuhan tanaman halaman 144. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, nanti juga ada tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara buatan, artinya bantuan manusia, dibantu oleh manusia. Kalau ini tadi dia bisa berkembang biak sendiri
ya, dan juga yang berkembang biak dibantu manusia. Itu nanti kalian pelajari selanjutnya. 145. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Digarisbawahi. Ini penting nih, digarisbawahi. Biji, tunas, umbi, spora. Biji, tunas, umbi, spora. Silahkan kalian garis bawahi ya. Lanjut, contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon pisang, jeruk, dan semangka ya. Sudah tahu ya, pasti sudah pernah makan. Mangga, jeruk, dan semangka itu dia mempunyai biji. Nah, bijinya itu bisa ditanam, nanti akan tumbuh jadi pohon baru. Itu adalah cara berkembang biak dengan biji. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah percangkokan. Ya, nanti saya kasih lihat gimana caranya mencangkok. Kalau nanti sudah berangkat, kita bisa langsung praktek ya, bisa langsung praktek mencangkok di SD. Kita punya banyak tanaman di sini, bisa kita cangkok. Nanti ya sudah berangkat. Bawahnya, ini langsung. Itu tadi adalah contoh beberapa tumbuhan, cara perkembangbiakan tumbuhan ya, terutama yang alami dulu, yang alami. Nanti besok Jumat nanti mencatat ya, untuk yang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Selanjutnya ini kita lewati mozaik, kita lewati dulu. Wah, ini selanjutnya itu ternyata materinya adalah pembagian porogapit ya. Ini adalah pembagian bersusun seperti ini porogapit. Untuk hari ini belum tak ajarkan dulu ya, ajarkan dulu nanti. Kapan-kapan Pak Hafiz buatkan khusus ya, video khusus untuk ini porogapit pembagian, karena ini materinya cukup susah, cukup berat, harus fokus ya, khusus porogapit ya. Jadi tidak kita pelajari hari ini, tapi mau belajar sendiri boleh. Yang penting kalian siapkan yang kemarin tabel perkalian dulu, itu nanti bisa kalian pakai untuk ngitung ini, pasti dipakai ya. Jadi yang belum punya tabel perkalian silahkan dibuat dulu tabel perkalian 1 sampai 9. Nanti caranya pakainya gimana juga tak Pak Hafiz jelaskan di video khusus itu ya, ke hari ini. Soalnya nanti hari ini khusus ya, spesial ini pembagian, ini cukup susah, jadi nanti dilihat dengan baik. Berarti kita langsung lanjut ke halaman 154 yuk. 154 pembelajaran 2, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya. Sudah tahu ya biji tumbuhan ya. Tak bacakan. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi tanaman dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Sudah ya, siklus atau daur hidup hewan muter itu ya, namanya siklus, itu muter dari kecil. Kalau hewan kemarin dari telur, dari kecil tambah besar, dewasa, punya telur lagi, muter terus. Sama tumbuhan juga seperti itu, dari biji tumbuh tunas, atau gede, punya buah, buahnya ada bijinya jadi tanaman baru, terus muter, itu namanya siklus ya, termuter. Nah, di sini adalah contoh gambar biji. Ini biji apa ini? Perhatikan gambar bagian biji di bawah ini, kacang ya. Kacang ini mungkin embrio calon tumbuhan baru, selimut biji melindungi biji, kotiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, ini lebih detailnya nanti kalian akan pelajari di kelas 4 atau kelas 5, itu lebih detailnya. Untuk kelas 3 baru perkenalan saja ya, detailnya nanti kalian pelajari di kelas 5, IPA, pelajaran IPA. Sebelahnya 155. Nah, ini kita bisa isi nih, sudah ada gambarnya ABCDE,
Lah, siklusnya kalau kemarin sudah ada gambarnya, sekarang kita masang gambar sendiri ya. Karena ini sudah ada namanya ABCD, cukup kita tulis hurufnya saja ABCD ya. Tidak usah digambar. Dari mana paling atas adalah tahapan pertama. Yuk, dilihat ini tahapan pertama yang paling pertama adalah dari biji. Dari biji dulu, yang D kalian letakkan di atas ya. Yang D kalian letakkan di atas. Sudah ditulis D yang besar ya, jangan kecil pelit, gede, D yang besar. Terus kita lihat muternya, ternyata dari sini ke sini. Berarti sini kalian isi setelah biji. Ini sudah biji toh. Biji akan muncul tunas yang masih kecil, adalah tunas yang masih kecil dari biji ke B dulu. Ini daunnya baru 2 ya, baru tumbuh sedikit tunasnya. Berarti dari atas biji ini yang B, ini D, ini B. Yang besar ya nulisnya ya, nggak apa-apa. Yang besar seperti ini. B sudah, terus muternya ke sini. Setelah B ya sudah tumbuh tunas kecil, selanjutnya adalah tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar. Yang mana dulu? Yang E dulu. Ini daunnya ada berapa? Ini sudah ada 4 ini daunnya. Kalau ini cuma 2, ini sudah nambah jadi 4. Berarti selanjutnya adalah E. Dari E selanjutnya tinggal 2. Yang mana nih, yang C dulu atau A dulu? Yang mana nih, yang C belum tumbuh buahnya, kalau yang A sudah punya buahnya semangka besar sekali ini. Berarti yang C dulu sudah mulai merambat, daunnya sudah mulai banyak, sudah panjang tapi belum menghasilkan buah. Ke C dulu. C dulu. Nah, baru terakhir tanamannya sudah besar, sudah berbuah. Nah, buahnya di dalamnya ini punya biji yang biasa kamu makan ya. Ada yang langsung dimakan bijinya, ada yang dimuntahkan. Nah, itu adalah dari buah semangka yang sudah matang. Tadi terakhir adalah A. Seperti ini. Nah, itu tadi adalah siklus pertumbuhan semangka ya. Pasti pernah ya makan semangka ya. Udah tahu toh ada semangka. Oh, sekarang ada semangka yang tidak ada bijinya, ada ya. Lah terus gimana itu perkembangbiakannya? Nah, bisa kalian cari di internet setelah ini ya. Kami juga pengen tahu itu kok bisa ya semangka nggak ada bijinya. Nah terus nanamnya gimana? Bijinya dari mana? Nah, setelah ini tak cari. Baliknya, tuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Seperti yang sudah kalian ceritakan. Sudah tahu siklusnya toh? Dari biji, tunas kecil, tunas besar, tumbuhan, berbuah. Berarti kalian ceritakan ya. Karena tempatnya cuma sedikit ini, 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 baris. Jadi nggak usah banyak-banyak. Setiap gambar kalian cukup ceritakan dengan 1 kalimat. Biji semangka berbentuk kecil, berwarna. Biji semangka tumbuh menjadi tunas kecil. Tunas kecil tumbuh memiliki berapa daun. Kemudian tumbuh menjadi tanaman semangka yang merambat, daunnya banyak. Kemudian berbuah, memiliki buah semangka yang berwarna apa? Kalian ceritakan sendiri dengan bahasamu sendiri. Satu gambar cukup 1 kalimat, 1 baris saja, nggak usah banyak-banyak karena tempatnya cuma sedikit. Ingat pakai bahasamu sendiri ya. Kalian ceritakan di sini. Terus selanjutnya adalah tunas. Setelah tadi biji, sekarang kita coba lihat tanaman yang tumbuh dan berkembang biak dengan cara bertunas. Yang pertama ada daun cocor bebek. Pernah lihat daun cocor bebek seperti ini? Jadi daunnya itu toh
di pinggirnya itu dia punya daun lagi yang kecil, ya, daun tapi pinggirnya itu ada daunnya lagi, ini seperti ini, ada daunnya lagi. Nah itu kalau ditaruh dipisah, ditugel terus ditanam itu bisa hidup. Itu adalah tunas tapi di daun. Sedangkan kalau pisang itu tunasnya ada di akar di bawah ini. Ini tanaman pisang yang besar, nanti di pinggir-pinggirnya itu akan ada tumbuh lagi, ya, tumbuh lagi. Nanti kalau ini sudah besar, dia juga jadi pohon pisang yang besar juga, ya, besar juga. Itu pakai tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya, ya. Jadi kalau pohon dia punya cabang, ya, cabang tapi tetap satu pohon. Tapi kalau tunas ini dia bercabang tapi jadi tumbuhan baru, ya, jadi tumbuhan baru, berpisah dengan mboknya ini, dengan yang besar, ya, beda. Nanti jadi pohon sendiri. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Ya, kalau cocor bebek tadi tunasnya ada di daun, kalau ini tunasnya ada di akar, ya, batang bawah. Dari bawah nih. 157. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah, ya. Jadi dari batang tapi di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun, ya, di tepi, di pinggir. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, kalau pohon pisang ini setelah tumbuh nanti dia ada daunnya tapi belum terlalu tinggi, itu bisa dipindah, ya. Tidak harus selalu di dekat induknya. Kalau sudah punya daun sendiri bisa didugari, ya, dikerok. Nah, nanti bisa dipindah ke tempat lain. Tuh kalau pisang. Terus selain itu juga bambu juga tunas, ya. Ini dari batang tapi yang di dalam tanah. Nah, kalau masih muda seperti ini namanya apa? Rebung, ya. Rebung itu enak, ya, bisa dimasak, bisa dimakan. Kalau masih muda, kalau sudah besar, sudah tinggi, bisa, ya, keras atau sudah jadi pring, jadi bambu. Nah, kalau masih tunas seperti ini bisa dimakan. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini untuk bermain seperti ini. Pernah lihat, ya, tapi ini cukup berbahaya, harus latihan terlebih dahulu. Kalau enggak nanti kecepit kakinya, ya, karena ini cepet tut. Nanti lihat di YouTube ini permainannya. Nah, seperti ini, ya. Jadi 4 orang pegangin bambu, buka tutup. Nah, yang di tengah harus menari tapi harus sesuai dengan ini, buka tutupnya bambu. Ini cukup sulit ini sebenarnya, ya. Nanti nonton dulu saja videonya, permainan bambu. Nah, kalian cari sendiri. Tapi harus latihan ini, ya, latihannya harus agak lama supaya nggak kecepit. Nanti kalau salah melangkah nanti kecepit kakinya, pas di bawah bambunya nutup. Nanti bisa kecepit. Nah, untuk itu permainan ini membutuhkan yang namanya kerjasama. Ayo sebelah ini. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain, ya. Bukan cuma yang di tengah saja, ternyata yang megang bambu yang 4 ini juga harus
kerjasama dengan baik, harus konsentrasi, karena kalau enggak nanti tangannya bisa kecepit, yang tengah kakinya bisa kecepit, jadi sama-sama harus kerjasama. Nah, ini ada pertanyaan, yuk kita jawab. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ingat, dijawab yang lengkap. Ya, saya bekerja sama dengan teman. Ya, saya bekerja sama dengan teman. Dijawab yang lengkap. Bisa di pause dulu, kalian tulis dulu, baru dilanjutkan lagi videonya. 2. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Ayo, kerjasamanya kalau pemainnya seperti ini, berarti kerjasama yang paling penting adalah harus disiplin waktu. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Latihan menggerakkan tangan dengan bersama-sama, boleh. Disiplin waktu, boleh ya, harus bareng. Kalau nggak bareng nanti yang satu pengen nutup, yang satu pengen buka, ya jadi nggak kompak ya. Berlatih dengan kompak, boleh. Yang terpenting adalah itu ya, harus tahu kapan membuka, kapan nutup, harus tahu kapan harus masuk kakinya, kapan kakinya harus keluar. Nomor 3, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu, caranya yaitu tadi, dengan kerjasama yang baik. Itu akan membuat permainan ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Terakhir, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Nah, ini yang berhasil cuma sedikit kolomnya, yang ini tidak berhasil kolomnya banyak. Ayo, berarti apa yang membuat permainan ini jadi susah? Berarti adalah kurang kerja sama, kurang latihan, tidak kompak, tidak disiplin waktu, dan terakhir tidak konsentrasi, karena harus konsentrasi. Kalian tulis bisanya ya. Oke, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi nanti untuk video yang pembagian porogapit Pak Hafiz buatkan sendiri, karena itu harus fokus ya, itu materinya cukup berat, nanti kalian simak dengan baik. Oke, selamat mengerjakan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.